Pada hari ini, Rabu 18 Desember 2024, bertepatan dengan 16 Jumada Tsaniyah 1446 Hijriah, kita dapat berkumpul di Pusat Pembuatan Kapal Tradisional Samudra Biru, Sempena. Penutupan pelatihan Basic Safety and Training Fishery bagi pelajar Madrasah Aliyah, ekstrakurikuler perkapalan, alumni, dan tenaga senior perkapalan. Baik, kita mulakan pelatihan pada hari ini dengan berbasmalah. Kita fokuskan kegiatannya, kita selesaikan dulu untuk firefighting. Setelah ini selesai, baru kita bergeser ke sisi timur untuk melaksanakan cara bertahan di atas air. Assalamualaikum Merdeka. Kami dari Angkatan 46 BST akan melaksanakan kegiatan pelatihan yaitu bertahan diri di laut. Ya, di mana kita sudah menggunakan pelampung atau life jacket yang di sini ada fluid sebagai penanda ketika kita ada terjadi sesuatu yang berbahaya maka kita harus menyiapkannya. Lalu di sini kami punya seat belt atau sabuk pengaman supaya jaket atau pelampung jaket ini tetap berada bersama kita dan kencang ikatannya begitu. Dan kita akan nyemplung di sana ya, sama dengan pelatih dari BPPP Banyuwangi. Assalamualaikum Merdeka. Al Zaitun tuh selalu membuat gebrakan-gebrakan. Al Zaitun selalu membuat karya-karya untuk Indonesia. Dan hari ini tamu saya banyak. Sebelum 1, 2, 3, 4, 5, 6 terus ada ya lebih kurang ada 10 orang. Dan semuanya adalah tentang kemaritiman. Acara dari tanggal 18 ya? Dari tanggal 18 ya Ustazah ya? Dari tanggal 16. Dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18, yaitu pelatihan Basic Safety and Training Fishery atau Diklat Keselamatan Dasar Kapal Perikanan. Kok bisa sih? Ya bisa lah, kan Mahat Al Zaitun ya, MA-nya itu ada ekstrakurikuler perkapalan. Paham dong? Kan sudah sering nonton Log News TV. Nanti saya kenalin siapa aja tamu-tamu saya, yang pastinya orang yang sudah sangat berkompeten semua. Validasi dari sebuah kegiatan atau pelatihan yaitu bagaimana closingnya dari panitia dan narasumber pastinya. Tidak kurang dari 4 narasumber yang akan saya wawancara dan akan menginformasikan kepada Anda sebenarnya Mahat Al Zaitun MA atau Madrasah Aliyah kelas ekstrakurikuler tuh ngapain sih? Di sebelah kiri saya ada Farhan Agustiansah. Beliau adalah pengelola sertifikasi awak kapal perikanan Pusat Pelatihan Kementerian dari Jakarta. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka, Pak. Sehat Mas Farhan? Sehat. Sehat ya? Berarti 3 hari ya di Mahat ya? 3 hari. 3 hari di Mahat ya. Oksigennya bersih ya. Kampusnya luas, ramah-ramah orangnya, betul ya? Betul sekali. Kemarin sempat jalan-jalan juga di
Di kampus? Iya. Oh, sempet keliling. Udah kemana aja? Cuma jalan lurus aja, ketinggalan mobil. Oh, jangan tinggal mobil. Saya kira udah keliling gitu. Enggak ya, belum ya. Nanti sepertinya setelah ini harus keliling ya. Oke, Mas Farhan, bisa diceritain nggak bahwa Mas Farhan ini kan pengelola sertifikasi awak kapal. Maksudnya tuh gimana sih sebenarnya? Oke, siap. Jadi dari maksud pengelola sertifikasi ini, jadi sebelum sertifikat dari setiap pelaksanaan diklat, khususnya diklat kepelautan awak kapal perikanan, Oke. itu terbit, Ya. itu kita harus melakukan verifikasi, lalu kita harus melakukan validasi, pengawasan dari setiap diklat yang dilaksanakan sampai dengan terbitnya sertifikat ini. Oke. Tujuannya apa? Ya. Itu untuk memastikan bahwa sertifikat yang kita keluarkan, karena ini atas nama kementerian juga, Ya. nama unit eselon 1 kita juga, Oke. SDMKP, Ya. agar setiap peserta yang mendapatkan atau yang menerima sertifikat keluaran kita itu memang berkompeten. Jadi dari setiap pelaksanaan diklat, kita memastikan kurikulumnya, terus dari pesertanya juga, dari fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan diklat itu memang harus terpenuhi dan sesuai dengan kriteria serta standar mutu yang memang sudah kita tentukan di pusat, seperti itu. Sehingga ketika proses penerbitan dan yakin bahwasanya benar terkait pelaksanaan diklatnya, maka dari itu ya terbit sertifikat. Oke, artinya Mas Farhan akan melaporkan apapun itu, Apapun itu kepada timnya. Terus yang tanda tangan sertifikat itu siapa, Mas? Untuk penandatangan itu atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Oke. tapi ditandatangannya oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Kelautan dan Perikanan Jakarta. di Jakarta. Oke, clear ya. Berarti ketika pelatihan ini ternyata mendapatkan sertifikat dan ditandatangani oleh pusat, berarti kan KKP pusat ya? Iya, benar. Ya, Mas Farhan, oke tahan dulu karena saya mau langsung konfirmasi aja nih ke Ustazah. Ada Ustazah Siti Umawaroh, apalagi beliau ya, sudah berapa kali ya kontennya ada di Log News. Nama lengkapnya Siti Umawaroh SPD MP. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Panitia Pelatihan Basic Safety and Training Fishery atau tadi pelatihan dasar. Ya, Ustazah, apa tunjuk ajar Syekh sehingga pelatihan ini dilaksanakan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan pelaksanaan diklat ini, Ya, memang benar kami mendapat tunjuk ajar Syekh ya. Jadi untuk mempersiapkan kader-kader yang optimal di bidangnya itu kita memfasilitasinya. oke. Jadi kita menyambut antusiasme dari para wali santri Ya. berkaitan dengan bidang ekstrakurikuler perkapalan ini, sehingga memang kita berusaha ya step by step kaitan dengan sertifikasi ini memang akan kita raih itu seperti itu. Jadi alhamdulillah Syekh Azaitun punya relasi dengan Syekh Bandar ini yang akhirnya menginspirasi kepada kami sehingga kami memahami bahwasannya memang di perkapalan ini ada sertifikasi yang harus kita tempuh seperti itu, sehingga nanti ketika anak-anak dijobkan di bidangnya Ya. di laut mereka sudah siap karena memang surat izinnya sudah dikantongi oleh mereka. Itu harapan kami sebagai pengelola ekstrakurikuler seperti itu. Ya, buat Log News TV, sebuah pendidikan itu digelar karena ada rasa tanggung jawab di situ. Dan Ustazah, ketika Syekh Azaitun Syekh Panji Gumilang meminta atau melaksanakan pelatihan ini, tentunya saya melihat ada roadmaps di sini, gitu ya. Ada roadmaps yang dilakukan oleh Mahat Azaitun, ya. Tentunya ketika santri membuat kapal, kemudian santri yang akan nanti berlayar, dan santri yang tentunya mendapat sertifikat dari KKP atau tadi dari KKP pusat ya Mas ya. Dan kemudian ketika objektifnya adalah sertifikasi tersebut, apa selanjutnya arahan atau tunjuk ajar dari Syekh Panji Gumilang? Ya, memang ini kaitan dengan pelaksanaan diklat ini kan sebenarnya kita memang perlu legalitas ya, Oke. legalitas. Ya. Jadi nanti untuk proses untuk pelatihan Ya. tetap akan kita terus gulirkan Ya. sebagaimana yang dipesankan oleh
Ustadz Abdul Halim Oke. disampaikan Ya. bahwa saja materi pelatihan ini harus terus dilatihkan, diproseskan untuk santri sehingga tidak hilang, sehingga nanti pada saat santri mengantongi sertifikat itu benar-benar memang mereka itu benar-benar berkompeten. Itu harapannya seperti itu. Ya, berarti akan ada seperti sequel ya. Ini kan angkatan 1 nih. Ya, angkatan saya. Angkatan 1 atau apa? Pelatihan angkatan 1 gitu disebutnya atau gimana? Baik, kemarin kita mendapat info bahwasanya sejumlah 124 itu dibagi menjadi angkatan 44, angkatan 45 sampai dengan angkatan 48. Oke, mengikuti yang sudah ada ya. Iya. 45, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47. 48. Oke, jadi ada 5 ya. Angkatan. 5 angkatan. Iya. Oh, siap. Dan nextnya berarti 49, 50 terus ya. Iya. Terus menggulirkan pelatihan sertifikasi ini. Begitu ya? Iya. Iya. Terima kasih Ustazah. Tahan dulu. Kemudian ke Mas Singgi. Ini beliau yang tadi sangat antusias sekali ketika diskusi dengan Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang. Karena ternyata Tegal itu adalah banyak sejarahnya dari pantai utara. Mas Singgi apa kabar? Alhamdulillah. 3 hari di Mahat Merdeka. Wah, sudah Assalamualaikum Merdeka. 3 hari di Mahat, rasanya gimana? 2 hari di kampus, tuh 1 hari di Pelabuhan Eretan, walaupun pastinya sudah biasa gitu. Tapi perbedaannya apa sih? Itu dulu yang mau tanyakan. Alhamdulillah, Ya. dari hari pertama kami datang, Oke. kami turun dari mobil, langsung disambut Waduh. dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Oke. Ada kamera, ada shooting, ada seperti Iya, iya, iya. turun. Seperti artis ya. Oke. Kami merasakan suasana yang benar-benar asli di Pondok Al-Zaitun Ya. dengan situasi yang sangat rindang, Oke. kemudian ketenangan, Oke. udara yang kami rasakan memang kami rasa berbeda dengan ada yang di tempat kami. Oh, oke. Begitu yang pertama untuk masuk ke kampus Pondok Oke. Al-Zaitun. Siap. Jadi Loggers Mas Singgi ini adalah instruktur bidang kepelautan Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Tegal, betul ya? Betul. Betul ya. Jauh dong ya? Tegal ke Indramayu Lebih 4 jam. 4 jam. Tapi kalau naik kapal laut jauh nggak sih? 1 malam. 1 malam. Oke. Mas Singgi, hari ini selesai nih. Hari ini closing. Hari ini disempurnakan tadi ya, disempurnakan langsung oleh yang amat berhormat Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang. Terus Mas Singgi ada kesan apa di pelatihan di Mahat Al-Zaitun ini? Yang pertama memang kami melihat dari sarpras yang ada di Al-Zaitun seperti kelas, kemudian sarana yang lain termasuk pengeras suara, kemudian monitor untuk pelaksanaan diklat kami di Al-Zaitun, dan kemudian di lapangan yang hari ini kita lakukan bersama itu memang sudah kami katakan representatif, dan kami melihat memang antusias dari para peserta, Ya. baik dari siswa Ya. maupun dari peserta yang dari alumni maupun dari yang dari teknik perkapalan yang ada di Tuking sini, memang Ya. antusiasme mereka sangat tinggi. Itu membuat semangat kami instruktur kami memberikan satu materi, Ya. karena dan antusias yang seperti itu luar biasa, kami pun bersemangat dengan didukung oleh sarpras yang mendukung. Oke, sarpras yang sangat mendukung ya. Mas Singgi kan instruktur bidang kepelautan. Bisa diceritakan apa yang Mas Singgi berikan kepada peserta dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 hari ini, dan itu adalah pesertanya para santri. Jadi diklat dasar keselamatan untuk khususnya untuk pelaut sebenarnya ini. Ya, Jadi pada intinya kami memberikan materi secara baik pengetahuan maupun keterampilan ketika terjadi kondisi darurat di atas kapal. oke. Dan kami selalu mengedepankan bahwa pencegahan lebih baik daripada kita
misalkan ya dari pemadaman karena itu materi saya, firefighting, kita lebih mencegah adanya kebakaran, kita mencegah adanya api daripada kita memadamkan api. Preventif ya? Preventif. Jadi ada beberapa materi yang disampaikan pada diklat basic safety training ini. Ada beberapa diantaranya tadi firefighting, kemudian ada cara bertahan di atas air, kemudian juga ada terkait dengan masalah kesehatan di atas air, itu yang kami laksanakan. Oke. Yang ada di dalam pemikiran Mas Singgi sekarang setelah selesai, kedepannya ini Mahat Al-Zaitun, madrasah aliyahnya, ekstrakurikulernya ini harusnya gimana nih? Karena melihat antusias, melihat keseriusan ya dari pihak Mahat Al-Zaitun, saat ini masih ekstrakurikuler Mas, gitu. Saat ini masih ekstrakurikuler, belum benar-benar menjadi kelas kejuruan. Menurut Mas Singgi harus gimana nih untuk mensikapi ini? Ya, kami akan menjawab dari sisi sertifikasi. Oke. Karena sebenarnya untuk laut ini ada 2 jenis sertifikat yang harus dipunya oleh user atau pelaku atau pelaut. Di mana sertifikat yang pertama adalah sertifikat of proficiency, keterampilan. Kemudian yang kedua sertifikat of kompetensi, sertifikat yang digunakan oleh teman-teman pelaut dalam hal menjadi seorang perwira ataupun nakoda, baik perwira dek ataupun perwira mesin. Jadi untuk ke depan terkait dengan siswa Al-Zaitun, dengan sarana yang kami lihat, dengan sarana terutama fishing dari sisi fishingnya sudah sangat memadai. Ini tentunya sangat memadai ya. SDM yang bersertifikasi, bukan hanya dari sertifikat profesiensi, bukan hanya keterampilan secara sertifikat keterampilan saja, tapi sertifikat keahlian. Kalau kita mengibaratkan seorang driver harus mempunyai SIM. SIM, oke. Untuk punya SIM itu kita harus punya keterampilan. Ini kita keterampilan dulu nih. Baru nanti untuk mengadakan sertifikat SIM-nya. Jadi harus berkesinambungan. Jangan putus di sini, tapi terus karena sarpas yang ada di sini, khususnya kapal yang dipunyai oleh saya itu kan sangat besar ya, bukan hanya kelas yang kita katakan konvensi, tapi kalau lihat dari ukuran ini konvensi, jadi perlu adanya tingkat lanjutan, terutama di sertifikat kompetensinya. Iya, berarti artinya ketika ini sebuah roadmap dari konsep atau gagasan Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang, ini sangat relate ya. Nantinya akan tampil ya pelaut-pelaut yang memang mendapatkan pelatihan dari KKP atau dari teman-teman yang memang kompeten, seperti itu. Sangat nyambung sekali sebenarnya. Bahkan kami juga sudah sampaikan ke Ustadz Dalil dan teman-teman di Al-Zaitun. Ada jenjang yang lebih tinggi untuk sertifikasi bagi siswa. Jadi untuk pengambilan sertifikasi ini kan ada peningkatan maupun pembentukan. Kalau memang kebetulan kami dan beliau Pak Chandra kan masuk ke dalam satu komite, komite untuk program diklat awak kapal perikanan, yang mana mungkin ke depan Al-Zaitun bisa melaksanakan ujian sendiri untuk sertifikat of kompetensinya. Bisa ya? Bisa sekali. Kalaupun nanti memang jenjang pembentukan yang lebih tinggi di Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya di BPPSDM, ada sekolah setingkat D4, tingkat sarjana ataupun diploma 4 di Poltek AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di sana menciptakan tenaga-tenaga khususnya di bidang nautika maupun teknik kapal perikanan dengan lulusan yang sudah bersertifikasi ANKAPIN AGAPIN level 1. Artinya sertifikat ini sertifikat of kompetensi yang benar-benar tertinggi di dunia perikanan. Wow. Berarti memang ketika para santri Mahat Al-Zaitun itu berlayar sudah memang firm ya. Terima kasih Mas Singgi, tahan dulu. Sekarang ke Mas Hanifah, instruktur bidang kepelautan Balai Perikanan. Ini lebih jauh lagi loggers, Banyuwangi. Wow, Banyuwangi yang pernah saya tahu sih
perairannya itu dahsyat banget ya. Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya. Iya, iya, iya. Dalam wisata snorkeling ya. Wisata snorkeling. Jadi tepat banget kalau manggil Mas Hanafi untuk bisa berbagi atau sharing keilmuan tentang kelautan dan perikanannya. Mas Hanafi, selanjutnya ketika Mas Hanafi jauh-jauh dari Banyuwangi ke Indramayu, saat Mas Hanafi ya dikontak oleh siapa yang mau kontak Anda? Kebetulan ada dari pihak Al Zaitun menghubungi kantor bersurat. Ya. Tepatnya bersurat ke kantor melalui beberapa rekan kami yang ada di Tegal dan di Indramayu. Ya. Terutama Pak Iwan ya sebagai bandar di KSOP sebagai KSOP di Indramayu. Ya. Menghubungi kita meminta diklat, diadakan diklat di Ponpes Mahat Al Zaitun. Kita sendiri kaget karena kenapa kok kaget? Lokasinya. Oke. Lokasinya itu kebetulan kita dari Banyuwangi itu menggunakan jalur darat. Oke. Sekitar 16 sampai 18 jam. Oke. Jadi waktu kita lihat ternyata jauh. Pas kita awam ya, maksudnya kita awam tentang Ponpes Al Zaitun, kita orang awam yang tidak tahu di mana sih lokasi sebenarnya. Kan Indramayu tidak sekecil yang kita tahu di peta. Ya. Memang ternyata jauh dari Banyuwangi. Saya sendiri kaget dengan lokasi yang jauh dan permintaan masuk ke kita didampingi oleh dari BP3 Tegal. Kita melaksanakan diklat dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan Pak Singgi. Fasilitas ternyata sudah ada. Antusiasme dari peserta juga tinggi. Ternyata santri itu tertarik. Ternyata santri itu punya ekstrakurikuler perkapalan yang saya juga kaget. Kan kebanyakan santri, saya baru mendengar ada santri dengan ekstrakurikuler perkapal. Luar biasa, ternyata bukan cuma antusiasmenya yang tinggi, keingintahuannya dan bagaimana cara mereka untuk menerima ilmu baru. Ada mungkin buat mereka ini adalah ilmu baru yang di luar daripada anak seumuran mereka. Karena dengan anak seumuran itu mereka belajar memadamkan api, bagaimana bertahan hidup, itu pasti buat mereka sangat luar biasa. Dan buat instrukturnya pun sangat excited sekali ya. Namun saya dengar tadi katanya sangat ketat juga nih para santri yang mau ikutan ya. Ada batas usia ya. Terus kemudian ketika 2 hari kemarin di kampus Mahat Al Zaitun gitu kan, lihatnya pohon dan lain-lain. Nah hari ini dibawa nih ke eretan, melihat ada kapal tuh di luar yang sedang dibangun dan ada 2 kapal. Kayak gimana rasanya? Pertama kita kaget. Karena kapal yang pertama kan kita di sebelah dermaga sebelah. Di kapal Pulau Sari. Ya. Kita kaget dengan ukuran kapalnya. Itu sekitar 600 sampai 700 gross ton. Betul. Kapal perikanan itu. Kalau orang Tegal bilang itu masuknya tankernya kapal ikan. Tankernya kapal ikan. Kalau orang Tegal bilang ya. Nelayannya Tegal bilang itu tankernya kapal ikan. Walaupun saya di Banyuwangi, saya asli Tegal. Ya. Terus Pulau Sari ngelihat besar. Terus sekarang ditambah lagi nih yang sedang dibangun. Tadi saya lihat ukurannya 158 meter kalau nggak salah ya. Panjang. 150. 2000 gross ton. 2100 gross ton. Dengan 3 mesin. Mesin masih di kerudung tadi. Jadi kita tidak sempat lihat detailnya.
Tapi kalau saya lihat memang membutuhkan itu kan untuk prakteknya santri ya, ekstrakurikuler praktek santri. Jadi saya anggap sangat excited, pasti para santri sangat excited untuk mengikuti kegiatan diklat-diklat seperti untuk diklat basic safety training ini. Mungkin dari kami saja masih kaget dengan ukuran kapalnya dan masih belum bisa membayangkan setelah barangnya suatu saat akan sudah karena dari satu tiangnya saja sudah seukuran kapal biasa. Tiangnya itu kalau tidak salah berapa 15 meter. Oke, ini akan arti, dan ini yang membangun adalah termasuk dalamnya para santri serta alumni Mahat Az-Zaitun itu ya. Terus tadi di depan saya bilang ini adalah sebuah pertanggungjawaban dari Syekh Zaitun, Syekh Panji Gumilang ketika membuat ekstrakurikuler perkapalan, maka ya dia harus ikut sertakan atau dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan yang mumpuni nantinya, karena biar bagaimanapun juga nanti mereka yang akan berlayar. Bisa nggak sih? Tadi kan bilang nggak bisa ngebayangin nih, tapi kelihatan nggak bahwa nanti industri maritim atau industri kelautan Indonesia itu sepertinya dikuasai Az-Zaitun kayaknya. Gimana Mas tanggapannya? Kalau untuk mending kita dikuasai oleh orang sendiri, Pak, pada dikuasai oleh orang asing. Oh, saya boleh tepuk tangan dong. Oke, statement yang keren. Oke, lanjut. Karena kalau menurut saya selagi itu masih di bawah NKRI, itu masih relevan untuk diakui sebagai hartanya Indonesia. Karena kalau dikuasai orang luar kita dapat apa? Kalau masih yang mengelola orang Indonesia, pasti banyak manfaatnya untuk negara ini juga. Bahkan kalau perlu, memang kalau Al-Zaitun punya 1000 kapal yang bisa mengelola perairan Indonesia, silakan. Dengan begitu kita tidak kehilangan pekerjaan untuk mendiklat mereka. Sangat cerdas sekali jawabannya. Ya, terima kasih Mas Hanifah. Mas Iwan dikit dong komentarnya tentang pelatihan 3 hari ini. Saya memang waktu hari Rabu minggu kemarin itu memang sudah ada janji dengan Pak Ustadz Alim untuk datang ke Talangan. Kita memang akan membicarakan masalah pengawasan. Karena pada intinya saya basicnya keselamatan pelayaran. Sebagai pegawai di UPP Indramayu, itu memang basis utama kita keselamatan pelayaran. Ada sebuah kapal, itu ada 2, sertifikasi kapalnya dan sertifikasi awak kapal. Nah, keduanya harus ditempuh bersamaan. Ketika seorang santri bisa membuat sebuah kapal dan dia juga berkenan untuk membawa kapal, dia harus juga punya sertifikat. Maka pada waktu itu saya langsung menghubungi Mas Singgi. Rupanya Tegal sudah tutup, sudah close. Saya nggak puas, saya hubungin pusat langsung. Karena kebetulan koneksi ada di sana. Ada Mas Gion, ada aku sendiri, direktur perikanan, teman baik juga. Saya hubungi, langsung diarahkan ke Pak Lutfi. Dan ternyata namanya Mas Singgi masih satu mobil lagi. Akhirnya dari Pak Lutfi dikasihlah nomor Pak Chandra. Dari Pak Chandra di Banyuwangi, beliau ada kesempatan ya kita bawa ke sini. Nah, ini bagian dari keselamatan pelayaran. Jadi memang dalam undang-undang pelayaran juga dilarang mempekerjakan awak kapal tanpa sertifikasi. Jadi ini juga dasar dari undang-undang kita bahwa siswa dididik untuk mengerti soal laut tadi, punya kompetensi di bidang laut. Memang kalaupun dia ingin berlayar, bagian dari peraturan pemerintah tadi undang-undang. Ya, terima kasih Mas Iwan. Kayaknya tinggal satu, Mas Chandra, silakan komentarnya. Ya, siap. Terima kasih. Jadi selama kita 3 hari di sini tuh, awal mula kita datang ke Al-Zaitun itu memang wah ya. Wah. Dari wahnya gimana nih? Tanda kutip yang kita kenal sebelumnya. Sebelumnya begitu kita datang dan kita juga ada kesempatan ngobrol sama Syekh. Nah itu ya ternyata komitmen Syekh itu sendiri yang bikin kita tuh sampai apa tadi pelanjut
Oh, Nenek moyang. lanjut nenek moyang. Hafal nggak lagunya? Kalau hafal kita nyanyi bareng-bareng nih. Bisa dipimpin nanti. Oke. Jadi komitmen itu yang nanti mungkin bakal kita jadi apa ya, bisa kita jadi pegangan, kita sampaikan ke pimpinan, karena ini tujuannya sangat baik sekali. Terus terang kalau untuk di KKP sendiri, untuk tingkat seperti SUPM ya, atau setara dengan SMK, di KKP sendiri belum ada galangan seperti ini gitu loh. Makanya saya bilang ini wah, begitu kita langsung lihat kapal, wah ini keren sekali gitu. Oke. Tapi terkait dengan aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, memang di kementerian itu kan ada aturan yang harus dipenuhi, baik itu izin kapalnya ataupun awak kapalnya. Mungkin saran kami ke depannya dari Al Zaitun mungkin bisa menganggarkan untuk kegiatan beasiswa. Jadi kebetulan di KKP itu ada beberapa politeknik yang bisa apabila kita tamat di sana dengan mengambil jurusan teknologi penangkapan atau permesinan, itu nanti lulusannya dibekali dengan sertifikat Ankapin atau Adkapin level 1, dan itu level tertinggi kalau di perikanan. Sedangkan kalau saya melihat kapal yang dengan ukuran 2000 gross ton itu udah masuk konvensi ya, sertifikat itu sudah harus level 1 Pak. Sertifikatnya harus level 1. Mungkin ke depannya ada program beasiswa buat santri-santri yang memang masuk predikat 10 besar, dilanjutkan pendidikannya ke jalur Poltek di Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin itu. Oke. Sebelum saya akhiri, selama ini memberikan sertifikasi level 1 ke siapa? Selama ini Kementerian Kelautan Perikanan level 1 masih sebatas untuk anak didik bagi perguruan tinggi di bawah Kementerian Kelautan Perikanan. Selain itu belum ada? Selain itu belum ada. Oh, terima kasih Bapak semua dan Ustazah. Untuk loggers, ketika Anda mengetahui bahwa ada di Mahat Al Zaitun itu kelas ekstrakurikuler perkapalan dan juga ada pertanian, maka sekali lagi saya sampaikan bahwa edukasi atau pendidikan itu ya harus dilengkapi dengan roadmap pertanggungjawaban tersebut, dan Mahat Al Zaitun telah melakukan hal itu. Assalamualaikum, merdeka.